Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang ibadah maliyah. Materi akan disampaikan oleh anggota kelompok yaitu Winday Izra dengan NIM 001, Rani Oktavia dengan NIM 009, dan Camelia Wiono dengan NIM 019. Berikut adalah materinya. Ibadah maliyah atau ibadah harta merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang biasa disebut dengan amal jariah. Sehingga ibadah maliyah atau ibadah harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Jadi kesimpulannya, harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama adalah zakat. Kata zakat merupakan isim masdar dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagaimananya disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya. Sebagaimana definisi tersebut, ada 5 unsur utama dalam zakat. 5 unsur utama zakat yaitu: yang pertama, sebagian harta atau tidak seluruhnya. Yang kedua, harta yang dizakati adalah harta yang khusus atau telah ditentukan. Misalnya adalah harta perdagangan. Yang ketiga, ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran. Misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat, sebagian didistribusikan pada waktu tertentu, seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Dan yang kelima, zakat hanya untuk mustahik. Yang kedua adalah infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang diperbolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahiknya. Jika zakat sudah ditentukan sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahiknya, tidak terpaku sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah berasal dari kata asyikho yang berarti benar dan jujur. Falsafahnya, sedekah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar, jalan hidup atau syariat yang benar, dan perilaku atau akhlak yang benar. Selain itu, sedekah merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta. Menurut istilah, sedekah adalah sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan ternak, dan sebagainya, maka sedekah tidak sedemikian. Sedekah boleh dengan barang-barang sebagaimana yang disebutkan, bisa juga dengan tenaga, pikiran, atau yang lainnya. Yang keempat adalah fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Contohnya fidyah saum. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan, sebagai salah satu bentuk rukhsah atau dispensasi yang diberikan Allah kepada mereka. Karena Allah tidak membebani hamba-hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu juga, Allah tidak pernah menjadikan syariat yang diturunkannya menyulitkan hamba-hambanya. Hukum fidyah adalah wajib apabila tidak mampu melakukan saum seperti karena lanjut usia, orang sakit permanen yang kesembuhannya sangat sulit, perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui. Yang bersangkutan boleh memilih antara qada saum atau fidyah. Jumlah fidyah adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi yang bersangkut pada bulan Ramadan,
Setiap hari tidak puasa diganti dengan fidyah memberi makan sehari untuk seorang miskin. Kifarat. Kifarat atau sumpah bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Dalam hadis riwayat Muslim juga diterangkan bahwa kifarat nazar yang tidak dapat dilakukan sama dengan kifarat sumpah. Macam-macam kifarat. Kifarat saum, atau yang lebih dikenal dengan akibat melakukan pelanggaran saum. Melakukan jima atau persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan. Selain bisa dengan memerdekakan hamba sahaya, bisa juga dengan melakukan saum selama 2 bulan berturut-turut, tetapi juga bisa dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kifarat zihar, atau mengharamkan istri dengan mempersamakannya dengan ibu sendiri. Dengan memberikan makan 60 orang miskin, selain itu bisa juga dengan memerdekakan hamba sahaya atau melakukan saum selama 2 bulan berturut-turut. Pelaksanaan atau pemenuhan kifarat zihar diwajibkan kepada suami sebelum kembali melakukan senggama lagi kepada istrinya. Kifarat membunuh, tak sengaja. Dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan puasa 60 hari berturut-turut, atau dengan memberi makan 60 fakir miskin, ditambah dengan kewajiban membayar diat, semacam uang duka kepada keluarga yang terbunuh. Pemberian diat atau pembayaran sejumlah harta kepada korban ditetapkan sesuai dengan kesepakatan, karena suatu tindakan menghilangkan nyawa seorang dengan tidak sengaja juga disebut tebusan bila ada maaf dari pihak keluarga terbunuh. Yang keenam yaitu kurban atau udhiyah. Udhiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan niat takarub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah. Udhiyah atau kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan rasul. Setiap nabi melakukan ibadah kurban. Putra Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil pernah melakukan ibadah kurban. Yang diabadikan secara khusus adalah kurban yang menjadi syariat Allah di bawah Nabi Ibrahim. Kemudian syariat itu dilestarikan menjadi syariat Nabi Muhammad atas legitimasi dan perintah Allah yang diabadikannya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Syarat-syarat berkurban atau udhiyah. Yang pertama, waktu pelaksanaan kurban pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah sholat sunat Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Binatang kurban ialah unta, sapi atau kerbau, kambing, biri-biri atau domba. Binatang-binatang tersebut hendaknya yang pertama tidak cacat. Dapat diartikan tidak cacat mata, sakit, pincang, kurus atau tak berdaya, rusak atau pecah sebelah tanduk atau telinganya. Bulu binatang, terutama kambing, lebih disukai yang berwarna putih mulus atau bulu mulutnya, bulu kakinya, dan bulu di sekitar matanya berwarna hitam. Sudah berumur 1 tahun. Bila kesulitan mendapatkan binatang berumur 1 tahun, boleh kambing jaza'ah atau berumur sekitar 9-11 bulan, tetapi gemuk, sehat, tanpa cacat. Dilakukan sendiri setelah usai melaksanakan sholat sunat Idul Adha. 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang atau 1 keluarga. 1 ekor unta atau sapi atau kerbau berlaku 7 orang. 7 adalah akikah. Akikah adalah binatang, kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya atau digunduli kepalanya, dan disyiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilakukan akikah, boleh diundurkan sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Ada yang berpendapat bahwa akikah tetap dianjurkan, akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan tidak usah dilaksanakan. Lebih baik berkurban saja pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ke-8 adalah al-hadyu.
Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak seperti domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam proses ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Kalau tidak melakukan al-hadyu, maka wajib berpuasa 10 hari, yang pelaksanaan puasanya 3 hari di tanah suci dan 7 hari di luar tanah suci. Al-hadyu juga bisa mencakup segala bentuk penyembelihan binatang yang dilakukan di tanah haram, baik sebagai pemenuhan dam maupun karena hal-hal lainnya seperti nazar atau kurban. Bagi mereka yang melakukan haji tamattu atau mendahulukan umroh sebelum haji atau haji qiran atau melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama, wajib melakukan al-hadyu. Yang kesembilan adalah dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji, atau yang biasa disebut haji tamattu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan yang biasa disebut haji qiran. Dam juga diidentikan dengan al-hadyu, sekalipun tidak selalu sama. Dalam suatu hal, al-hadyu bisa lebih umum daripada dam. Dalam hal lain, dam bisa lebih umum daripada al-hadyu. Dam dilakukan bukan untuk membuat sesuatu yang rusak atau batal menjadi sah atau yang kurang menjadi lengkap. Dam dilakukan sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai salah satu bentuk penghapusan atau kifarat atas pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain: pertama, membersihkan harta dari kotoran kebagilan, keserakahan, kekejaman, dan kezoliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua, berfungsi ekonomi, membantu memberikan makanan bagi yang miskin atau yang memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial, dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, karena dapat memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang yang tidak memiliki harta, sehingga menjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya atau agenia. Di antaranya hikmahnya adalah yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, selain juga pembersih hati, tutoriluhum wa tuzakkihim biha. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agenia kepada orang miskin, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Dan yang terakhir yaitu mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.